Selanjutnya kami panggil Al-Ukht Yuliza Bekasi. Tafadhol. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Oke, barakallah. Afwan izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Ini tentang apakah ini termasuk sebuah kesyirikan? Kemarin ini kan ibu saya kasih ada orang yang live gitu loh, Ustaz. Langsung dia ke hutan. Dia ceritanya ke hutan, kemudian mengambil barang dari sana gitu, kayu atau apa, saya lupa. Nah, ketika akan keluar, dia nggak bisa keluar dari hutan itu, balik lagi ke tempat itu gitu. Nah, kan itu ada komen-komen. Salah satu komen yang muncul bilang, banyak sih Ustaz, bilang letakkan lagi tuh kayunya, baru bisa keluar, seperti itu Ustaz. Nah, kemudian eh, kayu tersebut diletakkan lagi di tempatnya, dan orang tersebut bisa keluar dari hutan itu Ustaz. Nah, apakah itu, jadi ibu saya itu mempercayai juga bahwa oh iya itu tuh karena kayu itu. Saya bilang bukan gitu. Nah, apakah itu termasuk sebuah kesyirikan juga Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukron. Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Kita percaya dengan adanya jin. Dengan adanya jin. Jadi orang itu kadangkala kalau kita lihat toko itu nggak kelihatan. Orang punya toko karena ada sihir yang dikirim ke sana. Sehingga dia itu nggak bisa ngelihat toko itu terbuka. Padahal terbuka toko tersebut. Ini sihir. Yang tentunya ada mediasi jin di sana yang mereka gunakan biasanya. Kemudian kalau kita lihat ada yang namanya kebun. Kebun itu dipagari. Jadi kalau ada maling masuk ke sana nggak bisa keluar. Dia nggak tahu jalan keluar. Dipagari ini, kalau dia kembalikan itu yang namanya umpamanya buah yang dia curi, dia bisa pulang. Karena dipagarinya bagaimana buah itu tidak bisa dibawa keluar di sana. Ini juga menggunakan jin, biasanya sihir juga yang mereka lakukan seperti itu. Jadi kalau bicara yang dilakukan orang itu mengembalikan kayu tersebut atau mengembalikan buah tersebut, kemudian dia bisa keluar, ini tidak termasuk dalam kesyirikan sebenarnya. Tapi dia ingin menyelamatkan diri karena memang dia mengambil sesuatu yang bukan punya hak dia, dan di situ bisa jadi tadi ada jin yang memang ditugaskan untuk membuat orang ini nggak bisa bawa barang keluar dari sana. Meminta pertolongan kepada jin inilah yang nanti masuk dalam kategori syirik nantinya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian dari bangsa jin. Fazaduhum ruhaqa. Jadi kalau dikatakan meletakkan barang yang bukan milik dia itu, insya Allah nggak termasuk kesyirikan. Memang itu barang bukan milik dia. Dan memang tempat itu tadi ada jinnya yang menghalangi mereka untuk nggak bisa keluar di sana kecuali barang itu dibalikan. Seorang yang tidak melakukan kesalahan, tatkala dia berada di tempat, kemudian dia nggak bisa pulang, maka dia hendaklah meminta pertolongan kepada Allah, bukan meminta pertolongan kepada jin. Kalau memang yang dikatakan tadi dia mengambil barang yang bukan milik dia, ya dia harus kembalikan sebenarnya barang tersebut. Tapi kalau nggak ada apa-apa, dia tersesat gitu. Jangan minta tolong sama jin. Berlindung kepada jin. Tapi katakan, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau baca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Karena ada orang-orang yang meminta bantuan kepada jin lagi ketika mereka tersesat. Bukan minta bantuan kepada Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustadz. Nah. Afwan. Kalau misalnya kita mempercayai bahwa karena barang tersebut kita letakkan kembali, baru kita bisa pergi, itu juga bukan termasuk kesyirikan. Bukan karena barang tersebut.
Enggak, kita Karena mempercayai Ustadz, kita mempercayai oh ini karena barang ini kita bisa keluar lagi gitu loh Ustadz. sebenarnya mereka itu tadi yang jadi masalahnya bukan barang itu. Masalahnya itu tempat itu dipagari sama jin. Dia mengambil barang yang bukan miliknya. Bukankah seperti itu? Ya Ustadz, nggak salah, ibu juga pernah cerita dulu waktu zaman dulunya juga dia pernah mengambil kayu juga ketika di kampung seperti itu Ustadz. Iya, Nah, betul. iya mereka percaya karena kalau kayu itu diletakkan baru bisa keluar gitu Iya, Ustadz. bukan kayunya, barangnya. Pokoknya apa saja, mau barang, mau buah. Jadi ini istilahnya ada pagar gaib. Oh, Istilahnya ini yang terjadi ini istilah di dunia medis ya, medis. magic. Magic ya. Bahwasanya mereka itu memang ada, mereka berkompromi sama jin. Jadi tempat itu dipagerin secara gaib ya, katanya seperti itu. Jadi kita bukan bicara kayu aja, pokoknya nggak boleh ngambil barang dari Dari tempat itu gitu loh. Jadi bukan Iya. kayunya. Kalau barang itu dibalikin, dia bisa keluar. Ya alhamdulillah Ustadz, berarti nggak termasuk pernah melakukan Bu, kesyirikan iya seperti itu, Ustadz. bukan kesyirikan yang dilakukan seperti itu insya Allah. Tapi tadi yang membuat pagar gaib itu biasanya mereka akan bermuamalah dengan jin, gitu. Mereka minta tolong. Sedangkan kita mau selamat dari tempat itu memang ya itu barang berarti nggak boleh diambil dari si tempat situ gitu ya. Kita tinggal aja barang itu. Insya Allah kita selamat gitu ya. Cuma sekali lagi jangan sampai tadi keyakinannya oh berarti kayu ini menjadi Yang membuat- penyelamat gitu loh. Bukan. Nggak boleh yang seperti itu. Ya baik Ustadz. Hada Syukran. wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah khair. wa iyyaki barakallahu fiik. Barakallahu fikum.